Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Pramisa Zahwara dengan NIM 2304067424. Saya dari kelas 2023E, Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi tentang analisis gaya kepemimpinan Kim Jong-un sebagai Presiden Korea Utara. Baik, terlebih dahulu kita akan mengenal siapakah sosok Kim Jong-un itu sendiri. Kim Jong-un adalah seorang pemimpin negara Korea Utara saat ini, dan ia juga adalah seorang anak terakhir dari presiden terdahulu yang bernama Kim Jong-il, dan ibunya adalah seorang penyanyi opera yang bernama Ko Yong-hee. Kim Jong-un lahir di Korea Utara pada tanggal 8 Januari 1983. Sebelum menjabat sebagai presiden saat ini, Kim Jong-un pernah menjabat sebagai sekretaris pertama dalam Partai Buruh serta sebagai ketua Komisi Militer Pertama Sentral. Kim Jong-un menikah pada tahun 2009 dengan istrinya yang bernama Ri Sol-ju. Riwayat pendidikan seorang Kim Jong-un, yaitu ia pernah bersekolah di Bern, Swiss, di mana sekolahnya bernama Gumligen International School pada tahun 1993 hingga 1998. Saat bersekolah di sana, Kim Jong-un menggunakan nama lain yaitu Chol Park. Setelah lulus dari sekolahnya di Swiss, ia melanjutkan sekolah di Liebefeld Steinholze pada tahun 1998 hingga tahun 2000. Di sana, ia menggunakan nama lain yaitu Park Un. Dan ia juga menyamar sebagai anak dari pegawai kedaulatan Korea Utara di Swiss. Dan pendidikan terakhir yang ditempuh oleh Kim Jong-un berpusat di Pyongyang, yaitu di Universitas Kim Il-sung, yaitu adalah kampus untuk pelatihan perwira terkemuka di daerah Pyongyang pada tahun 2002 hingga tahun 2007. Lalu, gaya kepemimpinan apa yang digunakan oleh Kim Jong-un untuk memimpin negara Korea Utara? Gaya kepemimpinan seorang Kim Jong-un ini mengarah kepada gaya kepemimpinan otokratik, atau pemimpin yang selalu mempunyai kendali penuh dalam menetapkan keputusan dan prosedur, memutuskan tujuan yang ingin diraih, dan juga mengarahkan serta mengontrol seluruh kegiatan negara tanpa adanya partisipasi dari bawahan. Hal ini dapat terlihat saat Kim Jong-un menggunakan tindakan otoriternya ketika ia berhadapan dengan dinamika politik internasional dan juga membuat sosial dan politik Korea Utara tertutup dari dunia luar. Tujuannya untuk kepentingan domestik dan juga internasional. Gaya kepemimpinan kebijakan otoriter ini digunakan dari kekuasaan yang dimilikinya seperti untuk menyingkirkan pihak oposisi, menyingkirkan pelanggaran HAM, dan juga tindakan kontra demokrasi. Baik, kita akan lebih mengetahui tentang apa itu gaya kepemimpinan seorang pemimpin negara. Gaya kepemimpinan seorang pemimpin negara adalah seseorang yang memberikan keputusan atau ketentuan yang dapat mempengaruhi pembentukan kebijakan luar negeri yang ada di proses idiosinkratik. Lalu, apa sih itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau seni mempengaruhi perilaku manusia, baik itu perorangan ataupun kelompok. Nah, untuk gaya kepemimpinan yang dianut oleh seorang Kim Jong-un adalah gaya kepemimpinan otoriter. Atau kepemimpinan otoriter itu adalah jika kekuasaan tersebut atau wewenang tersebut sebagian besar mutlak tetap berada pada pimpinan, atau kalau pimpinan itu mengalami sentralisasi wewenang. Pengambilan keputusan dan kebijaksanaan hanya ditetapkan sendiri oleh pemimpin. Bawahan tidak akan diikutsertakan untuk memberikan saran, ide, dan mempertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Orientasi kepemimpinannya juga hanya difokuskan untuk peningkatan produktivitas kerja karyawan. Dengan itu, hal ini kurang memperhatikan perasaan dan kesejahteraan bawahan. Pada studi kepemimpinan di University of Iowa, gaya kepemimpinan otoriter memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah wewenang terpusat pada pemimpin. Yang kedua, keputusan selalu dibuat oleh pemimpin. Lalu komunikasi hanya berjalan satu arah. Selanjutnya, pengawasan pada bawahan dilakukan secara ketat. Lalu lebih banyak kritik daripada pujian.
pimpinan menuntut prestasi sempurna dari bawahan tanpa syarat, lalu juga tanggung jawab keberhasilan suatu organisasi hanya dipikul oleh seorang pemimpin saja. Dan yang terakhir, biasanya kepemimpinan otoriter ini, pemimpin akan kasar dalam bertindak dan juga kaku dalam bersikap. Saat ini kita akan mengetahui bagaimana kepemimpinan seorang Kim Jong-un dalam sistem politik yang ada di Korea Utara. Gaya kepemimpinan yang digunakan oleh Kim Jong-un menggunakan kebijakan otoriter, di mana hal ini digunakan untuk menyingkirkan pihak oposisi, menyingkirkan adanya pelanggaran hak asasi manusia, dan juga mengurangi tindakan-tindakan kontra demokrasi. Dapat dikatakan pada saat ini, sistem politik yang ada di Korea Utara dapat dikatakan modern, dikarenakan adanya fungsi kepala negara, partai politik, dan juga adanya parlemen. Namun, terdapat satu hal yang mengakibatkan negara Korea Utara dapat dibilang tertinggal dibandingkan negara lain, khususnya negara Korea Selatan, yaitu dalam segi ekonominya. Dikarenakan negara Korea Utara ini menutup dirinya dari pihak luar. Dalam kebijakan politik yang ada, pemerintahan Korea Utara memiliki ciri khas, yaitu adanya satu partai. Partai tersebut adalah Partai Buruh Korea. Partai ini menjadikan ideologi untuk memusatkannya di posisi teratas struktur kekuasaan, di mana struktur kekuasaan ini menguasai legislatif, administratif, serta yudikatif. Selain menguasai hal-hal tersebut, partai ini juga menguasai organisasi sosial dan juga organisasi budaya. Dalam diplomasi politiknya, seorang Kim Jong-un pernah melakukan pertemuan ke Rusia. Untuk apa hal itu dilakukan? Hal itu dilakukan untuk dapat membuka diplomasi politiknya tersebut. Dan juga dapat membuat hubungan Korea Utara dengan Cina, Kuba dan Rusia dan Vietnam menjadi sangat baik dan dapat meningkatkan diplomasi energik dan strategisnya. Lalu bagaimana kebijakan otoriter ini digunakan seorang Kim Jong-un dalam sistem pertahanan di Korea Utara? Dalam melindungi Korea Utara dari berbagai sumber bahaya, Kim Jong-un pun memiliki tekad untuk mengembangkan senjata nuklir serta memperkuat militer yang ada di Korea Utara. Kebijakan nuklir tersebut dibangun oleh Kim Jong-un untuk menjaga kapabilitas militer Korea Utara. Alasan lainnya, mengapa senjata nuklir harus dikembangkan di Korea Utara, juga dikarenakan senjata nuklir merupakan senjata yang sangat efektif dan memiliki efek yang masif dan bagus jika digunakan dalam kondisi defensif ataupun ofensif. Kapabilitas militer Korea Utara tanpa adanya senjata nuklir tidak akan cukup kuat untuk menghindari ancaman bahaya dari berbagai pihak, khususnya pihak oposisi. Bahkan, Kim Jong-un juga pernah meminta Amerika Serikat untuk mengganti perjanjian gencatan senjata Korea agar melakukan adanya perdamaian. Namun, pihak dari Amerika Serikat menolak permintaan itu. Dan dari situlah Kim Jong-un memiliki tekad untuk mengembangkan senjata nuklir yang dimilikinya. Dapat dibilang, kapabilitas militer Korea Utara masih sangat jauh tertinggal dibandingkan negara-negara Asia yang lainnya. Bahkan senjata nuklir yang dimilikinya, Kim Jong-un memiliki dan membuat kebijakan nuklir yaitu rezim NPT atau Nuclear No Proliferation Treaty, yaitu adalah perjanjian internasional untuk mengatur kinerja menggunakan senjata nuklir di dunia, yang dimana anggota perjanjian tersebut tidak boleh menjual belikan dan saling membantu untuk mengembangkan senjata nuklir yang ada dalam pengawasan IAEA. Korea Utara sampai saat ini pun masih berusaha untuk mengembangkan senjata nuklirnya untuk melindungi Korea Utara dari potensi ancaman khususnya dari Korea Selatan, Jepang, dan juga Amerika Serikat. Dalam proses pembuatan nuklir tersebut, Korea Utara telah menghabiskan banyak modal dan uang dan sempat mengalami kerugian dikarenakan hal tersebut. Pada gaya kepemimpinan otoriter yang telah digunakan seorang Kim Jong-un, pastinya terdapat kelebihan-kelebihan
penggunaan gaya kepemimpinan tersebut. Gaya kepemimpinan otoriter yang bisa disebut sangat tegas dan juga sangat kaku ini juga diaplikasikan dalam kepemimpinan yang ada di Korea Utara. Dengan gaya kepemimpinan otoriter ini, Kim Jong-un dapat menyingkirkan pengkhianat pemerintah atau koruptor dan juga menghilangkan pemberontakan yang ada di negaranya dengan hukuman-hukuman yang tegas. Bahkan dapat kita contohkan, ketika paman dari Kim Jong-un melakukan aksi pemberontakan dan juga melakukan korupsi, Kim Jong-un tidak segan-segan untuk menghukum mati keluarganya sendiri. Kim Jong-un juga sangat berusaha untuk melindungi Korea Utara dari para lawan. Hal ini dapat dilihat dengan aksinya untuk mengembangkan senjata nuklir dan juga memperkuat militer Korea Utara. Pencapaian lain yang telah dilakukan oleh Kim Jong-un semasa kepemimpinannya, yaitu ia telah mengembangkan domestik kota Samjeon, membangun pertanian rumah kaca Jungpyeon, membangun daerah kecil sumber air panas Yangdok, mengembangkan pembibitan pohon, dan juga membangun bendungan ternama Palyang untuk membangkitkan tenaga listrik. Semua yang telah ia lakukan ini diresmikan pada tahun 2019. Bahkan pada saat pandemi COVID-19, usaha yang dilakukan oleh seorang Kim Jong-un untuk rakyatnya, yaitu ia langsung membuatkan rumah sakit di daerah Pyongyang. Namun, hal ini pastinya juga memiliki dampak di mana kepemimpinan otoriter ini dilakukan di negara Korea Utara. Dikarenakan gaya kepemimpinan Kim Jong-un yang otoriter ini tentunya akan berdampak kepada masyarakat Korea Utara. Hal pertama yang sangat berdampak di daerah Korea Utara itu sendiri adalah adanya pembatasan penggunaan teknologi bagi masyarakat Korea Utara. Biasanya penggunaan teknologi ini hanya dilakukan oleh pembisnis ataupun keluarga berada. Mengapa hal itu terjadi? Dikarenakan di negara Korea Utara layanan jaringan itu sangat mahal dan juga sangat terbatas. Dampak lainnya yang juga dirasakan oleh warga negara Korea Utara, yaitu warga negara Korea Utara pernah terdampak krisis ekonomi, sehingga menyebabkan banyak masyarakatnya yang menderita kelaparan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Dikarenakan dana-dana yang ada di dalam pemerintahan tersebut digunakan hanya terfokus kepada pengembangan senjata nuklir. Bahkan pada laporan beberapa bulan lalu, juga menunjukkan bahwa Korea Utara ini tengah dilanda kekeringan terburuk selama 1 abad terakhir, yang dapat berpotensi mengakibatkan kekurangan pangan di negeri tersebut. Maka dari itu, banyak sekali dampak-dampak yang terjadi dikarenakan gaya kepemimpinan seorang Kim Jong-un. Yang terakhir yang akan saya sampaikan adalah kesimpulan dari analisis gaya kepemimpinan Kim Jong-un sebagai Presiden Korea Utara, di mana ia menggunakan gaya kepemimpinan otokratik atau juga bisa disebut dengan gaya kepemimpinan otoriter, di mana dalam gaya kepemimpinan tersebut, pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan tidak boleh menyimpang dari instruksi seorang pemimpin, dan setiap kesalahan atau perilaku-perilaku menyimpang tersebut jika dilakukan akan mendapatkan ancaman sanksi yang berat. Seperti contohnya, ketika salah satu paman dari Kim Jong-un ini melakukan aksi korupsi di negara Korea Utara, Kim Jong-un tidak segan-segan dan tidak pandang bulu untuk menghukum mati pamannya tersebut. Dan Kim Jong-un juga termasuk dalam orang yang tidak mau kalah dan memiliki ambisi yang sangat tinggi. Ia sangat ingin untuk mengembangkan senjata nuklir menjadi yang terbaik dan untuk melindungi Korea Utara dari ancaman musuh-musuh. Dan dia juga ingin meningkatkan kapabilitas militer Korea Utara agar Korea Utara tidak dapat dihancurkan oleh lawan begitu saja.